Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im warham wa tahannan wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh masjid atau Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puja, puji, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqana wa sawwarana fa ahsana suwarana. Allah yang telah menciptakan kita, membentuk kita dengan sebaik-baiknya rupa. Kemudian Allah tidak menyia-nyiakan kita. Allah berikan kita limpahan nikmat, rahmat, sehingga pada subuh yang berbahagia ini, subuh yang diberkahi ini, di tempat yang diberkahi ini, kita dikumpulkan bersama untuk mengkaji firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita baca, yang kita kaji hari ini bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah, baik untuk kebaikan agama kita, kebaikan dunia kita, dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunaikan amanah, yang telah menyampaikan risalah, yang telah menuntaskan tugasnya, sehingga dengan perjuangan beliau, dengan jihad beliau, kita semua pada hari ini berada dalam naungan hidayah Islam. Kita semua di sini dikumpulkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaudara dalam satu ikatan akidah Islamiyah, bersaudara dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Mengambil keberkahan pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu, yang telah meninggalkan warisan ilmu kepada kita, mudah-mudahan yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi usianya, Allah luaskan rizkinya. Sedangkan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, dan Allah tempatkan di sisinya di tempat yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia Allah tempatkan di sisi Allah, di tempat yang mulia, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surga, diberikan limpahan nikmat, sehingga penantiannya menuju akhirat diberikan kesenangan di dalamnya. Untuk yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah jadikan anak-anaknya yang sekarang masih hidup menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berguna bagi umat manusia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk istri atau suami, untuk anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan nikmat berupa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki yang berlimpah dan juga berkah, diberikan kemampuan untuk selalu berada dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah atau para muhsinin yang telah menjadikan kita berkesempatan kumpul di sini, seluruh yang telah ikut andil dalam memperjuangkan membangun masjid ini, seluruh DKM dan keluarganya dan seluruh jamaah Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesempatan untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Hari ini, pagi ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang kitabnya Kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah salat. Sudah 5 sunnah yang kita bahas, 5,5 sebenarnya ya, 5,5. Yang pertama raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua wad'ul yamini 'alal yasar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga at-tawajjuh. Apa at-tawajjuh itu? Membaca doa iftitah. Yang keempat at-ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kelima kita sudah bahas tentang at-ta'min, membaca amin setelah al-Fatihah. Sedangkan yang keenam baru kita bahas setengah. Apa itu? Al-qira'atu ba'das shalah, ba'dal Fatihah. Al-qira'atu ba'dal Fatihah, membaca surat setelah membaca al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas setengah dari bahasan ini, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Surat apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat 5 waktu, surat apa saja yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat Id, salat dan juga salat Jumat. Melanjutkan pembahasan itu, melanjutkan pembahasan al-qira'atu ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Kita akan mengkaji tentang sifatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yustahabbu athna al-qiraah, dan apa saja yang disunnahkan di tengah-tengah ketika kita membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Wa kanat qiraatuhu maddan yaqifu 'inda kulli ayatin wa yamuddu biha sautahu, intaha kalam Ibnul Qayyim. Salah satu sifat dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, kebanyakan yang dibaca itu maddan, panjang bacaannya, tinggi suaranya, wa yaqifu 'inda kulli ayatin, dan Rasulullah itu berhenti setiap ayat. Ya, nggak ngebut. Kadang-kadang kita, apalagi kalau sholat taraweh, kita Al-Fatihah kadang-kadang 1 nafas, At-Takatsur bisa 1 nafas, Al-Humazah bisa 1 nafas, apalagi Kulhu, 1 nafas pasti ya. Nah, padahal sifat bacaan Rasulullah ketika membaca ayat, Rasulullah itu yaqifu 'inda kulli ayatin, Rasulullah berhenti setiap 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Enggak disambung-sambung bismillahnya, Al-Fatihahnya. Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak dibaca nyambung, setiap ayat berhenti. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu ayat berhentinya. Kenapa? Ya kalau disambung kapan kita merenungnya? Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan setiap bacaan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol langsung dengan Allah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, kata Allah, hambaku memuliakanku. Iyyaka nah kalau kita baca terus, kapan Allah jawabnya kira-kira gitu kalau pertanyaannya ya. Nah, ketika udah sampai di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah. Ini ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami. Kenapa Allah apa? Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau perjanjian ini dilakukan, wali abdi masa'al, maka apa yang dipinta oleh hambaku akan aku berikan. Kalau dia cuma menyembah kepada aku, kalau dia tidak mensekutukan aku, dan hanya kepadaku saja dia memohon pertolongan, fali abdi masa'al, maka apa yang dia pinta aku beri. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan pertama kita, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jadi baca itu satu ayat karena ngobrol sama Allah. Kalau ngobrol masa iya kita panjang ngomong terus nggak pernah dijawab. Maka sifat bacaan Rasulullah itu betul-betul satu ayat berhenti. Di sini alhamdulillah sudah diamalkan insyaallah. Ya, kadang-kadang nggak sampai satu ayat udah berhenti, habis napasnya kalau ayatnya panjang. Ya. Baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ma yustahabbu athna al-qiraah. Apa yang disunnahkan di tengah-tengah bacaan. Ya. Apa yang disunnahkan ketika membaca surat setelah Al-Fatihah. Yusannu athna al-qiraati tahsinus sauti wa tazyinuhu. Disunnahkan ketika membaca Al-Qur'an untuk apa? Tahsinus sauti wa tazyinuhu, membaikkan suara, memerdukan suara, ya. Suaranya yang merdu, suaranya yang bagus. Kalau lagi ngaji, jangan pas lagi karaoke doang suaranya dibagus-bagusin. Pas lagi ngaji di hadapan Allah, bacaannya dibaguskan, disempurnakan, tartilnya disempurnakan, tajwidnya disempurnakan, ya. Bacaannya disesuaikan juga nanti. Bacaan ketika bacaan azab, tentang azab disesuaikan iramanya. Bacaan ketika bercerita tentang surga disesuaikan iramanya. Ketika meminta kepada Allah, mohon doa disesuaikan dengan iramanya. Ketika membaca doa untuk berlindung dari misalnya dari api neraka disesuaikan bacaannya, iramanya. Fa fil hadis, dalam hadis disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu aswatakum bil Qur'an. Hiasi suara-suara kalian itu dengan Al-Quran. Hiasan suara itu bukan lagu atau nyanyian yang nomor satu.
yang berhak untuk dimerdukan pertama kali itu adalah bacaan Al-Quran. Suara kalian jauh lebih indah kalau dia dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Maka disunnahkan ketika membaca Al-Quran itu memang disunnahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran secara tartil, berirama, iramanya stabil. Kadang-kadang ini bagus, kadang-kadang meleot, iramanya nggak jelas kadang-kadang gitu ya. Makanya disunnahkan juga kita belajar. Ini di sini imam-imam kita lumayan mantep itu. Ilmu taronnumnya, cara bacanya enak didengar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyanyikan. Yataghanna itu dalam arti, ya, dalam tanda kutip menyanyikan Al-Qur'an. Tidak termasuk dari golongan kami yang tidak ikut menyanyikan Al-Quran, memerdukan bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita baca letterlek ini, hadis ini serem juga. Ini selama ini kita ngaji kadang-kadang kan nggak ada lagunya, ya, datar kagak, landai terus kagak, nggak jelas. Kadang landai, kadang datar. Lagi sedih dia bacanya semangat misalnya, ya. Lagi cerita tentang azab kok seneng gitu bacanya. Lagi cerita tentang surga nangis-nangis kadang-kadang, ya, karena kagak ngerti. Ya, kita belajar itu, pelajari maknanya, pelajari juga cara membacanya. Kenapa? Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, inna ahsanan nasi sawtan bil Qur'an alladzi idza sami'tumuhu hasibtumuhu yakhshallah. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang membaca Al-Qur'an itu apa? Ketika dia membaca Al-Quran, kalian dengar bacaan Quran mereka, kalian mengira bahwa ini pasti ini orang soleh. Bacaannya bisa bikin kita terenyuh, ngerti kagak, cuman kita bisa sedih kadang-kadang, ya kan? Ada orang-orang soleh, misalnya imam-imam yang enak bener bacaannya itu, kita kagak ngerti dia baca apa, cuman kita bisa sedih karena kagak ngerti kali ya. Kita bisa sedih, terbawa gitu iramanya. Dia nangis, kita ikut nangis, walaupun kagak ngerti kenapa kita nangis, ya. Tapi karena bacaannya dihiasi dengan suara yang indah, ya, bacaannya dihiasi dengan suara yang merdu, kita yang dengarnya itu terbawa, Pak. Walaupun nggak ngerti, dia nangis, kita juga ikut nangis. Kenapa kita nangis? Kadang kita juga kagak tahu nih kenapa kita nangis, padahal kita nggak ngerti. Terbawa bacaan mereka. Maka disebut oleh Rasulullah sebaik-baiknya suara ketika membacakan Al-Quran itu, dia bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun yang ada jadi makmumnya itu kagak ngerti dia baca apa. Kalau di Arab satu nangis bisa ikut nangis ya wajar, dia ngerti dibaca. Ya Allah, lagi cerita tentang neraka, lagi takut-takut diceritain tentang neraka, ingat semua dosa. Waduh, tempat gua nih kayaknya. Makanya dia nangis. Kalau kita kan kagak, cerita apa kali. Cuman kalau imamnya bagus, dia bisa mempengaruhi jamaah. Walaupun jamaahnya belum tentu paham apa yang dibacakan imam. Wa qala ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanas sauta yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah mendengar suatu bacaan seperti Allah mendengar bacaan orang yang memperbaiki suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Jadi yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari bacaan, semua bacaan adalah seorang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Yataghanna bil Qur'an. Dia yataghanna itu artinya apa? Menyanyi. Makanya mughanni itu penyanyi, al-ghina itu nyanyian. Yataghanni atau yataghanna itu apa? Itu menyanyikan lagu, menyanyikan Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang merdu, suaranya merdu sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, qala al-Imam An-Nawawi, nah nanti di sini disebutkan bagaimana likulli man qara'a fis salati aw ghairiha. Nah, disunnahkan yusannu likulli man qara'a fis salati aw ghairiha
disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, idza marra bi ayati rahmatin ayyas'alallaha ta'ala min fadlih. Kalau dia membaca ayat, ketemu ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan bagi dia untuk memohon kepada Allah supaya rahmat itu diturunkan kepada dirinya. Nah, kalau orang-orang yang ngerti itu kadang-kadang setelah lagi baca ayat Al-Quran berhenti dia baca sesuatu, doa sesuatu, baru dilanjutin lagi bacaannya. Ketika ketemu ayat rahmat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan rahmat ini kepada diriku. Ketika misalnya di sini disebut wa idza marra bi ayati adzabin ay yasta'idza bihi minan nar au minal adzab au minas syarri au minal makruhi. Nah, ketika dia baca ayat, ketemu dengan ayat yang bercerita tentang azab, maka disunnahkan kepada dia untuk ayyasta'idza minha, ayyasta'idza bihi minan nar. Disunnahkan kepada dia untuk memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'idni minan nar misalnya. Ya Allah, lindungi aku dari siksa api neraka. Ya Allah, lindungi aku dari segala azab. Ya Allah, lindungi aku dari segala kejahatan. Ketika dia baca ayat itu, dia berhenti dan berdoa. Atau au yaqul Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepada kamu afiyah. Aku memohon kepadamu afiyah. Apa afiyah? Keselamatan dari semua mara bahaya tadi. Aku meminta afiyah, keselamatan kepadamu dari siksa api neraka. Aku memohon kepadamu keselamatan dari azab, dari segala kejahatan. Maka ketika kita baca ayat-ayat azab, kita disuruhnya apa? Minta isti'adzah kepada Allah dari azab-azab tersebut. Ya Allah, lindungi aku dari azab api neraka, lindungi aku dari azab dari kejahatan manusia dan lain sebagainya. Atau singkatnya misalnya Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dari semuanya tadi. Jadi ada bacaan-bacaan. Kalau kita kadang-kadang dengar ada orang kok lagi baca Al-Quran berhenti, dia nyebut Allahumma inni as'alukal afiyah. Atau dia Rabbi anzilni ar-rahmah. Ya Allah, turunkan kepadaku rahmat, segala rahmat yang kau sebutkan tadi. Atau nahwa dzalik, dan seperti itu. Nanti ada sedikit rincian di bawahnya nanti ya. Wa idza marra bi ayati tanzihillahi subhanahu wa ta'ala nazaha faqal subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertemu dengan ayat-ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengucap tabarakallah rabbul alamin, tabarakallahu rabbul alamin. Bisa menyebut subhanahu wa ta'ala atau tabarakallahu rabbul alamin. Au jallat azamatu rabbina, sungguh jallat azamatu rabbina, sungguh kuasa segala keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh mulia segala keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au nahwu dzalik, atau yang seperti itu. Kalau orang Arab dia bisa menggunakan bahasanya sendiri. Au jallat azabatu rabbina subhanahu wa ta'ala tabarakallahu rabbul alamin. Dan lain bisa pilih doa-doanya, bisa dipilih dari yang tadi. Wa rawaina an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftataha bil Baqarah, Rasulullah memulai salatnya, salat malam dengan surat Al-Baqarah. Yarka'u indal mi'ah, baru ruku setelah selesai 100 ayat dari surat Al-Baqarah, baru ruku. Faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha, dia salat 1 rakaat. Setelah itu faqultu yarka' biha, dia ruku setelah 1 rakaat. Tsumma iftataha bi Ali Imran, rakaat selanjutnya dia memulai dengan Ali Imran.
sekitar 100 ayat lagi. Kemudian di rakaat selanjutnya ngiring terus, mulai dari iftitah salat dengan surat An-Nisa. Yaqra'u mutarassilan, Rasulullah membacanya santai. Ya, bacaan Al-Baqarah 100 ayat santai. Baca Ali Imran 100-an ayat santai. Kalau kita yang jadi makmum, kita nggak bisa santai kalau dapat imam baca Al-Baqarah 100 ayat, cari masjid lain kalau kita kan pindah. Rakaat kedua baca Ali Imran 100 ayat lagi, gimana nggak pindah kita? Asam urat zaman sekarang kan protes ya. Apa mungkin zaman dulu nggak ada ya asam urat zaman Nabi itu bisa kuat 100 ayat 200 ayat gitu 2 rakaat. Ya. Ini dibacanya mutarassilan lagi, dibacanya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 100 ayat begitu lumayan, Pak. Kalau ayatnya 100 ayat pendek-pendek kayak Al-Waqiah misalnya, hampir 100 ayat, 96 ayat pendek-pendek bacanya mungkin masih kuat. Ini Al-Baqarah jarang ketemu ayat pendeknya. Jarang ketemu ayat pendeknya Al-Baqarah. Ya kan dibaca mutarassilan. Tapi di salat-salat sunnah ini Rasulullah ini Hudzaifah bin Yaman ini ngikut. Rasulullah lagi salat sunnah dia ngikut. Taunya bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, kalau kita kadang-kadang yang dipanjangin, yang benar-benar panjang, sholat wajib, sholat sunnah itu yang seharusnya panjang-panjang. Baca ayatnya dipanjangin karena lagi berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ini dibaca mutarassilan. Idza marra bi ayati tasbihin sabbah. Nah, kalau Rasulullah bertemu dengan ayat yang di dalam ayat itu terdapat tasbih pada Allah, perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah bertasbih subhanallah misalnya. Subhanallah. Ketika wa idza marra bi su'alin sa'al, ketika lewat ayat, di dalam ayat itu ada doa, maka Rasulullah memanjatkan doa dengan ayat tadi. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad, ketika lewat membaca ayat yang bercerita tentang ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala azab, dari neraka, dari setan, dari kejahatan manusia, maka Rasulullah juga berdoa kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala ashabuna, kata Imam An-Nawawi, yustahabbu hadza wa at-tasbih was-su'al wal isti'adzah lil qari fi sholati wa ghairiha. Disunnahkan untuk mengucapkan tasbih ini ketika lewat ayat tasbih atau memohon doa tadi kalau kita membaca ayat-ayat doa, atau isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah, disunnahkan pada siapa? Lil qari, untuk yang membaca. Imam kalau di salat jamaah. Kalau di luar sholat juga untuk yang membaca disunnahkan untuk membaca itu. Kemudian siapa lagi yang disunnahkan? Walil imam wal ma'mum wal munfarid. Disunnahkan untuk dibaca oleh imam tasbih tadi, disunnahkan untuk dibaca oleh makmum, dan disunnahkan untuk dibaca orang yang sholatnya juga munfarid, sendirian, nggak jadi imam, nggak jadi makmum, karena dia sendirian, sholat sendiri. Li'annahu du'a, karena ini bentuknya adalah doa. Fastawau fihi, maka kedudukan orang di hadapan doa kepada Allah itu sama. Imam sama makmum sama-sama nyebut amin, kat ta'min, seperti mengucapkan amin. Maka yang disunnahkan baca amin itu bukan cuma makmum atau imam doang, semuanya sunnah. Waladdallin, amin. Bahkan yang mendengar doa itu kan bentuknya doa sebenarnya. Dari kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan juga jalan mereka yang sesat. Kita mengucap apa? Amin. Malaikat juga mengucap apa?
Amin. Nah, kalau udah barengan sama malaikat mustajab itu doanya. Aminnya mustajab. Nah, kemudian seperti itu, seperti ketika kita mengucapkan amin, berdoa dikala kita membaca surat Al-Fatihah tadi, itu sunnah juga. Yang sunnah siapa? Ya, bukan cuman yang lagi sholat yang sunnah. Ya, bukan yang lagi imam atau makmum juga yang sunnah, bukan cuman mereka aja. Yang lagi nggak sholat, lagi di jalan juga kalau dengar itu waladhdallin, amin, ikut aminnya dulu. Lagi di belakang belum sempat Allahu Akbar, ikut aminnya. Itu juga sunnah, karena malaikat juga ikut mengaminkan itu. Karena malaikat juga ikut mengaminkan itu. Wa yustahabbu likulli man qara'a. Nah, dan disunnahkan bagi setiap orang yang membaca ayat, misalnya berhenti di ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ketika kita baca ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin, sunnah bagi yang membaca dan yang mendengarkan bacaan itu ayyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika ada yang membaca surat alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah sebaik-baiknya hakim, sebijak-bijaksananya hakim? Maka kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, kami dan aku termasuk orang yang bersaksi bahwa Allah adalah ahkamul hakimin, sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya pemberi keputusan. Wa idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Ketika kita baca ayat alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, bukankah Allah adalah yang maha mampu untuk menghidupkan yang mati? Maka kita baca bala asyhad, ya aku bersaksi bahwa Allah sangat mampu untuk menghidupkan yang mati. Wa idza qara'a, kalau imam baca atau ada orang membaca Al-Quran tidak lagi sholat, dia baca apa? Wa idza qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan dengan perkataan apa lagi setelah Al-Quran diperdengarkan mereka beriman? Maka kita jawab apa? Qul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Setelah turun Al-Quran diceritakan semua mukjizat yang ada di dalamnya, semua hal yang luar biasa diceritakan dalam Al-Quran, masih tidak beriman juga, maka disebut di situ apa? Fabi ayyi haditsin, dengan perkataan apa lagi kamu mau beriman? Mau beriman dengan perkataan apa lagi? Al-Quran yang luar biasa sudah diturunkan dan diperdengarkan kepada kalian, kalau masih nggak beriman juga, lewat udah itu. Maka ketika kita dengar pernyataan begini, maka kita berkata apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah dengan semua yang Allah turunkan dari firman-firman-Nya. Wa idza qala, dan ketika bertemu dengan ayat sabbihisma rabbikal a'la, imam berhenti ya. Kalau lagi baca begitu, satu ayat itu berhenti. Ya, kadang-kadang baca sabbihis ini langsung dibaca. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Padahal disunnahkan setelah baca sabbihisma rabbikal a'la, disunnahkan kita untuk membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Karena perintahnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Perintahnya itu sabbihisma rabbikal a'la, wahai Muhammad, sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Maka kita mengucap subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhan yang maha tinggi. Maka jangan dingebut baca sabbihis itu, langsung sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Satu ayat aja. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Satu ayat potong setiap ayat. Karena apa? Ada bacaan yang disunnahkan setelah kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita baca subhana rabbiyal a'la.
wa yaqulu hadza fi sholati wa ghairiha. Dan bacaan-bacaan ini dibaca baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalau kita dengar misalnya ada yang lagi ngaji di samping kita nih ngaji, nyampe surat misalnya lagi baca Al-Waqi'ah, baca surat Al-Waqi'ah. Apa surat Al-Waqi'ah itu? Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Maka kita nyebut subhana rabbiyal azim atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berhenti di situ. Fala uqsimu. Terus baca. Nanti dua kali kalau di surat Al-Waqi'ah itu ya. Yang terakhir juga dibaca dengan ayat tasbih juga. Maka kita baca subhanallah atau subhana rabbiyal azim. Nah, dalam perintah itu disebutkan apa? Itulah ketika turun surat Sabbihisma rabbikal a'la, diperintahkan oleh Allah, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk apa? Letakkan ini Sabbihisma rabbikal a'la ini di sujud kamu. Ketika fasabbih bismi rabbikal azim, letakkan bacaan ini di ruku kamu. Maka ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita subhana rabbiyal a'la. Ngambilnya dari Al-Qur'an itu. Ayat-ayat tasbih. Dan ini dibaca bukan cuman ketika kita sholat, baca lagi ngaji biasa juga kalau kita lagi tilawah tartil, ya, lagi rame-rame nih dulu kan nih dulu, mudah-mudahan sih nggak jadi sejarah, nggak cuma jadi sejarah, mudah-mudahan ada lagi. Dulu saya ingat di masjid ini sering bikin halaqah Al-Quran, satu orang baca satu halaman, yang salah dibenerin. Maksudnya itu bukan dianggap benar yang salah, salahnya diperbaiki kesalahannya. Yang sudah lancar ikut memperbaiki yang masih belum lancar. Baca satu halaman ditulis siapa yang ikut itu tulisan jadi saksi di hadapan Allah ini. Ini nama ini ikut ngaji di sini satu halaman dengerin sampai khatam. Habis khatam makan-makan dikit. Katanya kan biasanya begitu. Sekarang kayaknya udah kagak ada itu. Mana itu jamaah kita? Asar dulu sering, zuhur, habis isya kadang-kadang. Ya, sekarang udah mudah-mudahan sih dicolek dikit ini. Colek dikit ada lagi mudah-mudahan itu adat yang baik, kebiasaan kita yang tradisi yang harus dipertahankan. Mudah-mudahan nih di depan saya ada ketua dan sekjen. Mudah-mudahan ada lagi nih kita ngaji-ngaji bareng gitu setiap habis sholat 5 waktu. Nah, kalau nggak 5 waktu 3 waktu, ya, karena waktunya yang sempit. Misalnya habis subuh ada kajian nggak sempat, habis maghrib misalnya ada yang baca yasinan nggak sempat juga, ya habis isya, habis zuhur atau habis asar. Mudah-mudahan sebulan sekali bisa khatam atau 2 bulan sekali khatam di masjid. Yang kagak bisa ikut ngajinya ikut makan-makannya lumayan, ya, mudah-mudahan sih bisa lagi nanti. Selanjutnya apalagi yang disunnahkan? Nah, ini yang diceritakan tentang membaca sunnah yang ke-6 tadi, membaca surat setelah Al-Fatihah. Mawadi'ul jahri wal asrar bil qiraah, tempat-tempat membaca Al-Quran yang dibaca jahar atau sir dalam salat. Ya. Ini sudah banyak yang hafal sebenarnya. Wasunnatu ayyajharul musalli fi rak'atai subhi wal jum'ati wal awlayaini minal maghribi wal isya'i wal idaini wal kusufi wal istisqa. Disunnahkan untuk mengeraskan bacaan salat. Kapan? 2 rakaat subuh dan 2 rakaat Jumat. 2 rakaat pertama salat maghrib dan 2 rakaat pertama salat isya. 2 rakaat dari salat Id, salat gerhana, salat istisqa. Nah, itu disuruh baca secara jahar. Ya, termasuk salat Jumat. Jadi 2 rakaat isya, 4 rakaat itu isya, 2 rakaat aja yang kenceng. 2 rakaatnya sir, ya. Maghrib juga dari 3 rakaat, 2 rakaatnya sir. Maghrib 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir. Subuh 2 rakaat, dua-duanya jahar. Salat Id 2 rakaat, dua-duanya jahar. Salat istisqa, salat minta hujan ya, istisqa itu. Salat gerhana, kusuf,
ya, gerhana matahari atau gerhana bulan disunahkan untuk membacanya secara jahar. Wa yusirru fi zuhri wal asr, dan dia membaca sir kapan? Di salat zuhur dan asar. Ya. Wal ukhrayaini minal isya, dan 2 rakaat setelah 2 rakaat terakhir dari salat isya. Wa amma baqiyatun nawafil, dan 1 rakaat dari salat maghrib. Wa amma baqiyatun nawafil, sedangkan salat-salat sunnah yang lain, fannahariyah la jahra fiha. Ya, fannahariyah la jahra fiha. Salat sunnah yang dilakukan di siang hari tidak dianjurkan untuk dijahar. Salat sunnah yang dilakukan di siang hari tidak dianjurkan untuk salatnya dengan jahar. Termasuk misalnya salat duha atau salat sunnah rawatib. Sebelum zuhur, setelah zuhur, nggak usah dikencengin bacaannya. Ya. Nah, kalau wal-lailiyah yukhayyaru fiha bainal jahri wal israr. Sedangkan al-lailiyah, salat sunnah yang dilakukan di malam hari, ya, yukhayyar, maka mereka bisa pilih. Dia bisa salatnya dengan sir, bacaannya lirih, ya, tidak diperdengarkan, atau bacaannya diperdengarkan dengan jahar. Salat sunnah malam boleh dijaharkan. Wal afdal at-tawassut, dan yang lebih afdal adalah, lebih utama adalah tawassut. Tidak terlalu kencang sehingga orang yang ada di luar rumah dengar, tidak juga terlalu ririh jadi yang dengar cuma dia doang, ya. Bacaannya pertengahan, ya. Dia dengar, kalau ada makmum yang bareng dia juga ikut dengar, tapi suaranya tidak sampai keluar rumah. Di bacaan salat sunnah malam. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi Abi Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ketika suatu malam lewat dan ketemu dengan Abu Bakar yang sedang salat. Wa huwa yusalli. Rasulullah lewat ketemu dengan Abu Bakar yang sedang salat di malam hari. Yakhfidu sautahu. Abu Bakar ketika baca pada malam hari salat sunnah, dia bacaannya lirih. Jadi enggak kedengaran baca apa Abu Bakar. Wa marra bi Umar wa huwa yusalli rafi'an sautah. Kemudian Rasulullah juga pernah ketemu dengan Umar, baca di malam hari, bacaannya kencang Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah malam Umar kencang bacanya, suaranya. Nah, ketika dia ketemu, Rasulullah ketemu Abu Bakar dan ketemu Umar, falamma ijtama'a indahu, ketika Abu Bakar dan Umar kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ya Aba Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfidu sautaka." Wahai Abu Bakar, aku pernah melihat engkau salat malam hari, engkau bacaannya enggak kedengaran sama sekali, lirih sekali. Yang tahu cuman ente dengan Allah lah kira-kira yang dengar. Maka Abu Bakar bilang apa? Faqala ya Rasulullah, qad asma'tu man najaitu. Ya Rasulullah, walaupun tidak terdengar oleh orang bacaanku, tapi Allah yang Maha mendengar pasti tahu apa yang aku baca. Mau bahkan di dalam hati aja Allah pasti dengar apa yang aku baca. Nah, maka Rasulullah kemudian waqala li Umar, Rasulullah juga di situ ada Abu Bakar dan Umar. Udah ngomong begitu, Rasulullah tanya ke Umar juga, "Wahai Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak." Ya Umar, aku juga lewat kepadamu suatu malam dan engkau baca pada malam itu suaramu kencang banget. Kata Rasulullah. Umar bilang apa? Qala ya Rasulullah, uqizul wasnan wa atrudus syaitan. Ya Rasulullah, saya baca itu kencang-kencang supaya saya kagak ngantuk. Dan apa? Dan dengan itu saya bisa musir setan. Ya, setan nggak bisa dibisik-bisikin, Pak, kalau baca Quran. Ya, makanya orang ruqyah itu hampir nggak pernah tuh orang ruqyah bacanya dalam hati. Pegang baca dalam hati, kagak dengar setannya. Makanya ruqyah itu rata-rata dibacanya kencang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacanya kencang. Ya. Maka kata Umar apa? Ketika ditanya, "Umar, aku dengar kamu malam-malam salat malam bacaanmu kencang banget," kata Rasulullah.
Umar bilang apa? Ya Rasulullah, saya baca kencang satu supaya saya kagak ngantuk. Nah, kalau orang zikir misalnya, zikirnya pelan, lama-lama kan nunduk tuh kepala aja, dari tinggi lama-lama rendah, turun, sampai yang kedengar suaranya dengkuran, bukan zikir, tahu-tahu mendengkur. Tapi kalau zikirnya yang kencang, atau yang sampingnya zikirnya kencang, kagak bisa tidur nih. Ini saya la ilaha illallah, bangun itu. Dan dia apa kata Umar, selain supaya saya tidak tidur, tidak ngantuk, bacaan itu apa? Saya juga dengan bacaan itu ingin mengusir setan. Ya memang bisa digunakan untuk mengusir setan, bacaannya dikeraskan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar irfa min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Jangan engkau baca terlalu ririh itu ketika engkau sholat malam. Jangan diam-diam baik kalau lagi sholat. Ya, angkat dikit suaramu, kata Rasulullah. Rasulullah juga bilang kepada Umar, wa qala li Umar ikhfid min sautika syai'an. Wahai Umar, pelanin dikit suaranya. Itu volumenya jangan full banget. Ya, kasihan yang lagi tidur nanti kebangun gara-gara volumenya full. Sampai di luar rumah kedengeran. Apalagi semadinah bisa denger. Ya. Nah, Abu Bakar yang tidak mengeraskan suaranya, kata Rasulullah, irfa sautaka qalilan, angkat suaramu sedikit. Paling tidak ada orang-orang yang ada di sekitarmu, yang dekat-dekat kamu dengar suara kamu. Nah, kepada Abu Umar bin Khattab, karena suaranya kencang banget, volumenya kecilin dikit supaya enggak banyak mengganggu orang lain. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud. Wa in nasiya fa asarra fi mawdi'il jahr au jahara fi mawdi'il israr fala syai'a alaihi wa in tadzakkara atna qiraatihi bana alaihi. Nah, kalau lupa kita lagi sholat asar atau sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kenceng nih kan kita baca. Kadang-kadang lupa baca sholat zuhur, sholat asar kenceng, batal kagak? Enggak, karena disebut apa? Al-jahru wal israr, ya, menjaharkan bacaan itu ketika sholat jahar itu sunnah hukumnya. Maka yang kadang-kadang kita kadang-kadang kita sendiri kalau lagi sholat maghrib sendirian, emang kita jahar kadang-kadang. Banyak yang sholat maghrib sendirian nggak dijaharkan, ya kan? Atau sholat isya sendirian dia nggak dijaharkan, bacaannya nggak diperdengarkan, masih di sini aja dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak batal kan? Nah, begitu juga yang sholat yang sir di siang hari, yang harusnya sir bacaannya, kemudian dia lupa, dia baca kenceng, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam makmum di belakang kadang-kadang bingung, ini orang kenapa ini ya, bacanya kenceng-kenceng. Kalau dia lupa nggak apa-apa, nggak batal, karena itu sunnah, kecuali satu pendapat ulama dalam mazhab Maliki, kalau ta'ammada, kalau dia sengaja menjaharkan bacaan ketika sholat sir, maka bisa batal sholatnya kalau sengaja. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan tadi ketika kita bicara tentang sholat zuhur, sholat asar, ada bacaan-bacaannya kan. Dalam riwayat disebutkan apa? Fayusmi'una ayatan ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan ayat yang dia baca di sholat zuhur kepada kami. Maka kita tahu, oh sholat zuhur Rasulullah pernah baca misalnya Sabbihisma rabbikal a'la dengan Al-Ghasyiyah. Kadang-kadang sholat zuhur Rasulullah bacanya Al-Lail dengan At-Tariq. Kita tahu bacaan Rasulullah sholat zuhur. Kenapa? Karena kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan bacaannya di sholat zuhur. Kadang-kadang, supaya kita tahu bacaan sholat zuhur itu apa. Ya. Bacaan sholat zuhur, maka sampai sekarang kan ada riwayatnya Rasulullah sholat zuhur pernah baca surat Al-Ghasyiyah misalnya. Dari mana dia tahu? Karena dia dengar Rasulullah pernah memperdengarkan sebagian dari bacaannya dan ketika sholat zuhur atau sholat asar. Nah, tapi ini dilakukan untuk mengajarkan para sahabat apa yang harusnya dibaca ketika sholat zuhur dan asar, bukan disunnahkan. Nah, barang siapa yang menjaharkan bacaan ketika sholat sir, maka dia disebut mukhalifan lisunnah. Dia menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Kadang-kadang ada yang suka begitu.
Enggak batal, tapi dia menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa kita kaji hari ini. Insya Allah ini saya kira bisa selesai. Ternyata masih belum selesai juga ini sunnah yang keenam. Nanti masih ada satu bahasan kecil lagi, al-qiraatu khalfal imam, membaca di belakang imam, membaca al-fatihah di belakang imam, atau membaca surat lain di belakang imam, apa hukumnya? Insya Allah ketemu lagi bulan depan kita bahas itu. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau tidak ada, kalau pas lagi sholat jamaah sebaiknya ditegur nggak kalau misalnya imamnya tidak jahar padahal harusnya jahar terus balik. Nah, kalau lagi jahar ya. Kalau Bismillah, mati ya. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau imam lagi sholat maghrib misalnya, ini kan kita nunggu di belakang nih, kok diem baik nih imam nih, ya. Imam kita lagi sholat di belakang imam, jadi makmum. Imamnya lupa lagi sholat maghrib, diem baik. Imam kagak baca nih, kita kagak dengar kapan bismillahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tunggu, ini kok kagak bismillah. Apa yang kita lakukan? Boleh ditegur. Makmum bisa negornya dengan bacanya sedikit dikeraskan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh ditegur. Atau nyebut dengan subhanallah juga boleh ditegur supaya dia menjaharkan bacaan. Ya. Kenapa? Karena pada sholat jahar itu, ya, dalam satu riwayat disebutkan apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu mencukupi bacaan makmum. Jadi makmum itu sebagiannya tidak, dalam pendapat yang kuat, makmum itu tidak baca al-fatihah nggak apa-apa di sholat jahar, karena ditanggung oleh imam. Nah, kalau imamnya diam baik, siapa yang nanggung? Makmum harus baca al-fatihah semua, harus baca semua. Kalau imamnya nggak baca fatihahnya secara jahar, makmum harus baca semua. Maka diingatkan, boleh diingatkan imam. Apalagi kalau lupa. Kadang-kadang sama saya pernah sholat Idul Fitri di kampung, Idul Fitri atau Idul Adha pokoknya, sholat Id di kampung, baca surat Nuh imamnya, Bismillahirrahmanirrahim, mau baca surat Nuh. Ini Al-Fatihahnya kok belum, perasaan saya udah baca surat Nuh aja itu, Al-Fatihahnya belum. Kita tegur, saya subhanallah, kagak ngerti juga. Saya di belakang imam ada satu lagi kiai pesantren salaf di kampung. Imamnya tidak baca Al-Fatihah, ditegur enggak? Oh, kudu ditegur kalau Fatihah. Udah jahar dia. Udah jahar tapi salah. Langsung baca surat Nuh. Al-Fatihahnya kagak, kita sebut subhanallah, bingung dia. Masih aja ngaji surat Nuh. Subhanallah. Masih aja baca surat Nuh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ngah dia. Belum Fatihah ternyata. Daripada kita ngulang lagi salat Id. Ya. Habis itu baru dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Diingatkan. Begitu juga bacaan-bacaan yang jahar disirkan. Diingatkan saja. Kalau dia nggak baca jahar, kita baca sedikit jahar supaya dia dengar, untuk memperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti situ, baru disirkan lagi sampai dia sadar. Kalau kagak lanjutin aja. Ya. Nah, kalau imam baca, bolehkah kita baca juga? Nah, kalau imam baca, bolehkah kita baca juga? Mau dibahas sekarang apa nanti? Minggu depan ya. Insyaallah kita baca al-qiraatu khalfal imam, membaca di belakang imam tentang surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya. Imam baca surat, misalnya kita baca surat juga, boleh apa kagak?
Imam baca misalnya qul a'udzu birabbin nas, di belakang kita baca alif lam mim dzalikal kitab, boleh nggak kita baca seperti itu juga? Nanti insyaallah kita kaji lagi ini di pertemuan selanjutnya di bulan depan insyaallah. Sudah? Ingetin imamnya gimana? Ingetin imamnya gimana? Bisa dengan mengucapkan subhanallah atau kita jaharkan bacaan kita, supaya imam tahu kalau saat ini sholatnya sholat jahar. Takutnya imamnya baca iftitahnya kebanyakan, semua doa iftitah dibacain, kita nunggu lama ini nggak kelar-kelar baca iftitah. Ya, doa iftitah kan banyak, kalau semua dibaca lama juga tuh. Ingatkan saja subhanallah atau baca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak sadar juga dengan subhanallah, kita jaharkan bacaan kita, ya, supaya imam tahu kalau kita ini lagi sholat jahar. Takutnya ngantuk imamnya di depan, jadi kagak baca. Atau dia baca iftitah kepanjangan, kan ada juga yang begitu, baca iftitahnya kepanjangan. Semua doa iftitah yang ada riwayatnya dibaca semua, kan panjang jadinya. Ya. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam pada subuh ini bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Kalau ada banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada jamaah silahkan dikoreksi sendiri, nanti kalau ada yang salah boleh disampaikan kepada saya untuk bentuk koreksi bagi saya juga. Kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, udah sekarat ini buku. Aslinya Ustaz ya? Hah? Aslinya.